Halo, saya Clara Heti Primasari akan menyampaikan laporan hibah inovasi pembelajaran saya yang berjudul Penerapan Flip Classroom dengan bantuan video animasi dan peer teaching pada mata kuliah Logika Informatika sebagai solusi efisiensi waktu perkuliahan. Yuk kita mulai. Outline dalam presentasi ini antara lain 1. Pendahuluan, 2. Pelaksanaan, 3. Evaluasi, dan 4. Penutup. Kita masuk bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Pada bagian ini, saya akan membahas tentang apa itu mata kuliah Logika Informatika dan permasalahan yang dihadapi. Logika Informatika adalah mata kuliah wajib dasar Prodi Sistem Informasi UAJY dengan bobot 2 SKS dan 100 menit setiap sesinya. Mata kuliah ini bertujuan untuk mengasah kemampuan berpikir analitis dan kritis. Mata kuliah ini memiliki 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dapat dilihat pada slide berikut ini. Lalu, masalah apa yang saya angkat pada hibah ini? Menurut pengalaman saya mengampu mata kuliah ini sejak tahun 2018, pelaksanaan kuliah selalu overtime karena materi kuliah disampaikan pada kuliah tatap muka di kelas. Selain itu, mata kuliah ini cukup rumit karena melibatkan logika dan terdapat perbedaan daya tangkap dan kemampuan antar satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Atas permasalahan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya mengusulkan solusi berupa penerapan flip classroom dengan bantuan video animasi dan peer teaching pada mata kuliah Logika Informatika. Berikutnya, kita masuk ke bagian 2, yaitu pelaksanaan. Terdapat 2 bagian yang akan dibahas, yaitu strategi inovasi pembelajaran dan pelaksanaan proyek. Berikut ini adalah strategi flip classroom dengan video animasi dan peer teaching pada mata kuliah Logika Informatika. Sebelum perkuliahan, saya setiap minggu menginstruksikan mahasiswa untuk menonton video animasi sesuai dengan bab yang akan dibahas pada pertemuan tertentu. Mahasiswa saya persilakan untuk bertanya secara langsung dengan japri atau menulis komentar pada YouTube tentang materi yang kurang dimengerti. Berikut ini adalah instruksi menonton video sebelum perkuliahan yang saya berikan lewat grup WhatsApp kelas dan embed video di situs kuliah. Ini adalah dokumentasi suasana perkuliahan Logika Informatika secara luring. Berikutnya, kita masuk ke bagian 2, yaitu pelaksanaan proyek. Berikut ini adalah cuplikan video animasi untuk materi 1. Materi ini berkontribusi pada CPMK 1, dilaksanakan secara blended learning dan terdapat satu kendala dalam pelaksanaannya, yaitu belum semua mahasiswa menonton video sebelum perkuliahan dimulai. Masalah ini diselesaikan dengan mengingatkan saat perkuliahan agar menonton video berikutnya sebelum perkuliahan dimulai. Berikut ini adalah contoh implementasi soal IC materi 1 yang saya buat dalam aplikasi Quizizz. Berikut ini adalah cuplikan video animasi untuk materi 2. Materi ini berkontribusi pada CPMK 1, dilaksanakan secara blended learning, tidak ada kendala dalam pelaksanaannya, dan tidak memerlukan rencana penyelesaian. Berikut ini adalah contoh implementasi soal pilihan ganda materi 2 yang saya buat dalam aplikasi Quizizz.
Berikut ini adalah cuplikan video animasi untuk materi 3. Materi ini berkontribusi pada CPMK 1, dilaksanakan secara blended learning, tidak ada kendala dalam pelaksanaannya, dan tidak memerlukan rencana penyelesaian. Berikut ini adalah contoh implementasi soal IC materi 3 yang saya tugaskan dalam assignment situs kuliah. Berikut ini adalah cuplikan video animasi untuk materi 4. Materi ini berkontribusi pada CPMK 1 dan dilaksanakan secara blended learning. Kendala yang dihadapi adalah overtime saat kelas luring karena soal yang dibahas memang cukup rumit dan perlu berkeliling mengecek pekerjaan mahasiswa satu persatu. Penyelesaiannya adalah dengan memaksimalkan asistensi atau peer teaching untuk mengulang penjelasan dan membahas jenis-jenis soal yang lain. Berikut ini adalah contoh implementasi soal IC materi 4, dokumentasi latihan di kelas, dan penerapan peer teaching. Berikut ini adalah cuplikan video animasi untuk materi 5. Materi ini berkontribusi pada CPMK 1, dilaksanakan secara blended learning, tidak ada kendala dalam pelaksanaannya, dan tidak memerlukan rencana penyelesaian. Berikut ini adalah contoh implementasi soal pilihan ganda materi 5 yang saya buat dalam aplikasi Quizizz. Berikut ini adalah cuplikan video animasi untuk materi 6. Materi ini berkontribusi pada CPMK 1 dan dilaksanakan secara blended learning. Kendala yang dihadapi adalah overtime saat kelas luring karena soal yang dibahas memang cukup rumit. Penyelesaiannya adalah dengan memaksimalkan asistensi untuk mengulang penjelasan dan membahas jenis-jenis soal yang lain. Berikut ini adalah contoh implementasi soal IC materi 6, dokumentasi asistensi, dan penerapan peer teaching secara daring. Berikut ini adalah cuplikan video animasi untuk materi 7. Materi ini berkontribusi pada CPMK 2, dilaksanakan secara blended learning, tidak ada kendala dalam pelaksanaannya, dan tidak memerlukan rencana penyelesaian. Berikut ini adalah contoh implementasi soal IC materi 7 dan dokumentasi latihan di kelas. Berikut ini adalah cuplikan video animasi untuk materi 8. Materi ini berkontribusi pada CPMK 2, dilaksanakan secara blended learning, tidak ada kendala dalam pelaksanaannya, dan tidak memerlukan rencana penyelesaian. Berikut ini adalah cuplikan video animasi untuk materi 9. Materi ini berkontribusi pada CPMK 2, dilaksanakan secara blended learning, tidak ada kendala dalam pelaksanaannya, dan tidak memerlukan rencana penyelesaian. Berikut ini adalah cuplikan video animasi untuk materi 10. Materi ini berkontribusi pada CPMK 3, dilaksanakan secara blended learning, tidak ada kendala dalam pelaksanaannya, dan tidak memerlukan rencana penyelesaian. Bagian 3, evaluasi. Penerapan Flip Classroom dengan video animasi terbukti membuat waktu perkuliahan menjadi efisien, walaupun masih ada 2 pertemuan yang overtime dikarenakan materi yang sedang dibahas memang rumit dan memerlukan waktu pemahaman yang lebih panjang. Hal ini dapat diminimalisir dengan adanya peer teaching berupa asistensi bersama teman-teman sekelas dan asisten mata kuliah. Selain dengan mengamati kendala dalam perkuliahan, evaluasi juga dilaksanakan dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada mahasiswa peserta mata kuliah Logika Informatika kelas A dan B. Jenis sampling yang digunakan adalah probability sampling
di mana probability sampling adalah teknik sampling dengan setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Populasi penelitian ini berjumlah 120 mahasiswa dan sampel yang digunakan adalah 55 mahasiswa. Waktu penyebaran kuesioner ini adalah 1 hari, yaitu pada 19 Januari 2023. Terdapat 6 konstruk atau aspek evaluasi yang digunakan, antara lain perceived usefulness, perceived ease of use, learning satisfaction, learner-learner interaction, learner-instructor interaction, dan peer teaching usefulness. Pernyataan-pernyataan atau indikator tiap konstruk diperoleh dari beberapa penelitian terdahulu. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel yang tertera pada slide ini. Terdapat beberapa key finding dalam evaluasi ini. 1. Lebih dari 40% responden merasa bahwa penggunaan video membuat pembelajaran lebih mudah sehingga mendukung efektivitas dalam mempelajari materi. 2. Lebih dari 50% responden merasa mudah dalam menggunakan video. 3. 30% responden merasa netral dan cenderung setuju bahwa penggunaan video fleksibel dan tidak memerlukan usaha ekstra. 4. Lebih dari 40% mahasiswa merasa puas dengan pembelajaran dengan video dan merasa video efektif untuk mendukung pencapaian CPMK. 5. Lebih dari 40% responden merasa bahwa asistensi sangat bermanfaat untuk membantu mahasiswa memahami materi dan meningkatkan efisiensi waktu perkuliahan. Pada aspek perceived usefulness atau kegunaan yang dirasakan, lebih dari 40 responden merasa bahwa penggunaan video membuat pembelajaran lebih mudah sehingga mendukung efektivitas dalam mempelajari mata kuliah logika informatika. Menurut pengamatan saya, hal ini disebabkan karena penjelasan dengan gambar dan karakter animasi yang menarik serta lagu background yang ceria membuat mahasiswa lebih enjoy dan tertarik dalam mempelajari materi logika informatika jika dibandingkan dengan hanya membaca slide PowerPoint konvensional dan juga textbook. Pada aspek perceived ease of use, lebih dari 50% responden merasa mudah dalam menggunakan atau menyaksikan video. Hal ini karena saya menaruh link video pada grup WA dan situs kuliah sehingga memudahkan mahasiswa untuk mengakses video. Lebih dari 30% responden merasa netral dan cenderung setuju bahwa penggunaan video tidak memerlukan usaha ekstra dan fleksibel. Hal ini dimungkinkan karena video hanya bisa diakses secara daring dengan menggunakan internet sehingga memerlukan usaha ekstra mahasiswa untuk berlangganan internet atau berada di tempat yang memiliki wifi. Selain itu, video belum mengakomodasi pembahasan soal-soal latihan, sehingga untuk mengecek pemahaman mahasiswa tidak bisa dilakukan hanya dengan menonton video saja, melainkan melalui bertanya kepada dosen atau asisten. Pada aspek learning satisfaction atau kepuasan pembelajaran, sebanyak lebih dari 40% mahasiswa merasa puas dengan pembelajaran dengan video dan merasa video efektif untuk mendukung pencapaian CPMK. Pada aspek learner-learner interaction, sebanyak lebih dari 30% responden berinteraksi dan mendapatkan feedback dari sesama teman peserta kuliah. Pada latihan soal di kelas, mahasiswa diperbolehkan untuk berdiskusi dengan teman-temannya, saling membandingkan hasil yang diperoleh, dan kemudian membagikan dan mengajarkan kepada teman-teman yang belum memahami. Dari interaksi ini, tidak hanya berdampak pada pemerataan pemahaman antar mahasiswa, namun juga muncul keakraban antar mahasiswa yang sebelumnya masih terlihat canggung satu sama lain. Pada aspek learner-instructor interaction, sebanyak 30% responden merasa netral akan interaksi dan feedback dari asisten. Hal ini dimungkinkan karena jumlah asisten hanya ada 2, sedangkan jumlah mahasiswa tiap kelas berjumlah 60. Dengan rasio 1:30 ini menyebabkan tidak semua mahasiswa dapat terlayani dengan maksimal ketika pembelajaran di kelas berlangsung.
Ketimpangan ini dapat diminimalisir dengan adanya asistensi di luar jam kuliah. Hal ini dibuktikan dengan lebih dari 40% responden merasa bahwa asistensi sangat bermanfaat untuk membantu mahasiswa memahami materi dan meningkatkan efisiensi waktu perkuliahan. Bagian terakhir, penutup. Rencana ke depan, yang pertama, pembuatan video pembahasan soal, dan yang kedua adalah mengembangkan video interaktif untuk materi yang cukup rumit seperti gerbang logika dan tabel kebenaran. Terima kasih telah menonton presentasi dari saya. Sampai jumpa.